Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Contohnya adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini bisa memproduksi 3,61 ribu ton timah. Tetapi, negara Malaysia juga memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sedangkan negara kita sendiri, yaitu Indonesia, merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional akan menyebabkan terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut importir. Hal ini membuat terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Selanjutnya, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni batik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Lalu, apa saja sih manfaat perdagangan internasional itu? Yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Selanjutnya, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja. Lalu, mendorong kegiatan produksi. Selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Lalu, apa saja sih hambatan perdagangan internasional? Yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Hal tersebut terjadi karena adanya politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuan politik dumping sendiri adalah untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua, bea masuk yang tinggi.
Selanjutnya, kebijakan proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Selanjutnya, kebijakan kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Selanjutnya, pertentangan politik. Dan yang terakhir yaitu peperangan.